Setelah membuang Yusuf ke sumur, saudara-saudaranya sangat takut untuk pulang dan bertemu Nabi Yakub alaihissalam. Mereka pun menunggu sampai malam agar bisa menutupi keburukan mereka. Mereka juga memiliki rencana untuk mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam kemana Yusuf. Mereka akan mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala dan pakaiannya dilumuri darah kambing agar terlihat dia memang dimangsa oleh serigala tersebut. Saat mereka sampai di Kan'an, semua keluarga ternyata sudah menunggu kedatangan mereka, dan Nabi Yakub alaihissalam sangat mencemaskan Yusuf. Ketika anak-anaknya datang sambil berpura-pura menangis, Nabi Yakub alaihissalam menyadari bahwa Yusuf tidak ada di antara mereka. Lalu beliau pun jatuh pingsan. Saat sudah tersadar, Nabi Yakub alaihissalam menanyai Yahuda apa yang sebenarnya terjadi. Yahuda dan Sam'un menceritakan kalau Yusuf dimangsa oleh segerombolan serigala saat mereka sedang mengembala kambing. Dengan sandiwaranya, mereka semua mengarang cerita seakan-akan kejadian itu sangat mengerikan bagi mereka. Yahuda juga memberikan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing tadi kepada Nabi Yakub alaihissalam agar beliau percaya bahwa memang Yusuf dimangsa oleh para serigala. Nabi Yakub alaihissalam pun percaya kalau itu adalah pakaian milik Yusuf yang membuat beliau semakin bersedih dan kembali pingsan. Tak berselang lama saat Nabi Yakub alaihissalam sudah tersadar, dia mulai curiga terhadap anak-anaknya jika cerita yang mereka ceritakan itu telah dibuat-buat oleh mereka. Karena menurutnya serigala yang memangsa Yusuf terlalu baik hingga serigala itu memangsa Yusuf tanpa mencabik-cabik pakaiannya. Seketika mereka semua pun terdiam mendengar perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Silpa pun kembali mengingatkan mimpi Nabi Yakub alaihissalam tentang seorang anak yang diserang kawanan serigala waktu itu. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak percaya kalau Yusuf diserang oleh kawanan serigala, karena bajunya saja tidak ada yang sobek sedikit pun. Yahuda dan Sam'un merasa aneh kenapa pakaiannya masih utuh dan terus berpura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi. Nabi Yakub alaihissalam memang tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, tapi beliau memperingatkan kepada anak-anaknya karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu, dan dalam peristiwa ini setan telah menghantui mereka semua. Setelah Nabi Yakub alaihissalam pergi, mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain karena ayahnya tidak mempercayai perkataan mereka semua. Mereka juga akan terus bersandiwara sampai ayahnya bisa percaya apa yang mereka katakan tadi. Sementara itu Yusuf didatangi malaikat pembawa wahyu yaitu Jibril. Yusuf pun terkejut melihat sosok malaikat Jibril dan menanyakan siapakah dirinya. Jibril lalu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani dan membuat hati Yusuf tenang. Yusuf langsung menceritakan kejahatan saudara-saudaranya yang sudah membuang dirinya ke sumur serta menganiaya dirinya hingga babak belur. Jibril pun mengatakan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka di tubuh Yusuf semuanya sudah sembuh kembali. Yusuf kembali bertanya bagaimana cara mengobati luka hatinya yang telah disolimi oleh saudara-saudaranya. Tapi dia tidak ingin saudara-saudaranya itu dihukum karena dia sangat menyayangi mereka semua. Dia hanya bingung kenapa saudara-saudaranya tidak menyukainya dan apa salahnya kepada mereka. Jibril menjelaskan setelah peristiwa ini, kelak keturunan Bani Israel juga akan melakukan hal yang sama kepada keturunan Nabi, bahkan sampai membunuhnya. Semua Nabi akan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Perlu teman-teman ketahui, Nabi Yakub alaihissalam juga dikenal dengan nama Israel, makanya keturunannya nanti akan disebut Bani Israel. Itulah yang Yusuf takutkan kelak. Dia juga menginginkan agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril langsung menjawab perkataan Yusuf jika nanti dialah yang akan memaksa saudaranya untuk bertaubat setelah waktu yang cukup lama. Yusuf nantinya akan berkuasa atas mereka dan membuat mereka menyesali semua ini. Sebelum pergi, Jibril mengatakan kepada Yusuf kalau dia harus terbiasa menjalani banyak kesulitan. Keesokan harinya semua warga Kan'an dan keluarga Nabi Yakub alaihissalam mencari Yusuf di sekitar padang gurun. Saat beberapa warga mendekati sumur Yusuf, malaikat Jibril kembali datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk tidur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain jika Yusuf belum boleh bangun dan kembali kepada ayahnya. Tapi saat saudara-saudaranya mendatangi Yusuf, dia pun terbangun dan mengatakan jika dia baik-baik saja, hanya saja dia merasa lapar. Lafi yang membawa bekal langsung memberikannya makanan dan menceritakan keadaan ayahnya yang terus bersedih karena kehilangan dirinya. Sedangkan di Kan'an, Nabi Yakub alaihissalam terus menunggu kabar tentang pencarian Yusuf. Namun para warga berkata mungkin Yusuf sudah keluar dari Kan'an, jika tidak mereka pasti menemukannya. Singkat cerita, ada sekelompok pedagang sedang berada di sekitar sumur Yusuf, dan di saat itu juga datang badai pasir yang membuat para pedagang itu harus kehilangan arah untuk menuju Mesir. Ternyata pemimpin pedagang itu juga pemeluk agama Tauhid, karena dia juga merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pria itu bernama Malik. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Mesir, tapi karena mereka kehabisan air, mereka harus mencari air terlebih dahulu agar persediaan mereka bisa mencukupi saat dalam perjalanan.
Ketika para pedagang itu mendekati sumur Yusuf, para saudara-saudara Yusuf segera bersembunyi. Malik sebenarnya sudah tahu jika di sumur yang sedang ditempati Yusuf saat ini airnya asin dan tidak bisa diminum. Mereka semua sebenarnya enggan untuk mengambil air di sumur itu, tapi anehnya para hewan yang dikendarai mereka berhenti di depan sumur dan seakan-akan tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, Malik pun memutuskan untuk beristirahat sebentar di sana. Salah satu teman Malik berpikir bahwa para hewan itu pasti mencium bau air, makanya berperilaku aneh seperti itu. Di saat itu juga seorang kakek tua sangat kehausan dan menginginkan air yang sudah menipis. Akhirnya para pedagang itu mencoba mengecek sumur tersebut untuk memastikan apakah airnya asin atau tawar. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, air sumur yang seharusnya asin berubah menjadi tawar, yang membuat Malik merasa aneh mengetahui hal itu. Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf mulai berpikir bagaimana jika para pedagang itu menemukan Yusuf di sumur tersebut. Yahuda pun berniat akan menjual Yusuf ke pedagang itu sebagai budak, agar Yusuf dibawa pergi jauh oleh mereka dan tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf yang melihat ada seseorang sedang mengambil air di sumur berniat akan menaiki talinya, tapi dia kembali teringat dengan kejadian saat saudara-saudaranya menganiaya dirinya. Dia pun mengurungkan niatnya untuk keluar dari sumur itu. Tak berselang lama, Jibril pun datang dan mengatakan bahwa para pedagang itu diperintahkan untuk menyelamatkannya. Tapi Yusuf juga harus ikut para pedagang itu dan tidak boleh kembali kepada ayahnya, karena dia akan ditugaskan untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah di suatu tempat. Yusuf pun tak tega meninggalkan ayahnya yang selalu bersedih di rumahnya. Tapi Jibril mengatakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam harus bisa bersabar berpisah dengan Yusuf bertahun-tahun, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril juga berpesan kepada Yusuf kalau dia tidak boleh menyebutkan nama dan jati dirinya kepada para pedagang itu. Jika mereka menanyakan namanya, cukup jawab kalau dirinya adalah anak sumur. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur itu, yang membuat para pedagang itu terkejut melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. Yusuf terlihat sedang mencari keberadaan saudara-saudaranya. Tak berselang lama mereka pun datang lalu menyatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Mereka pun berniat akan membawa Yusuf pulang. Tapi Yusuf sempat mengatakan kepada Malik bahwa mereka telah membuangnya ke dalam sumur itu, yang membuat Malik merasa iba terhadap Yusuf. Ketika Yusuf ditanya oleh Malik apakah benar dia budak mereka, Yusuf hanya menjawab bahwa mereka punya kuasa atas dirinya dan penanggung jawab urusannya. Hal itu membuat Malik berpikir bahwa jawaban Yusuf memiliki beberapa arti dan tidak akan mengembalikan Yusuf kepada mereka. Yahuda pun berniat akan merebut Yusuf secara paksa, namun hal itu langsung dicegah oleh Lafi, lalu menawarkan untuk menjual Yusuf kepada Malik. Malik pun merasa aneh kenapa mereka begitu cepat berubah pikiran. Lafi pun mengatakan bahwa mereka sudah lelah harus selalu mencari Yusuf. Mereka pun saling berunding dan akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan untuk menjual Yusuf. Mereka juga meminta agar membawa Yusuf pergi sejauh mungkin, agar dia tidak bisa kembali lagi. Yahuda lalu mengancam Yusuf jika dia kembali lagi ke Kan'an maka dia akan langsung membunuhnya. Mereka juga menandatangani sebuah bukti transaksi penjualan budak agar nantinya Yusuf bisa dijual kembali oleh Malik. Sebelum pergi, Lafi mengatakan kepada Yusuf bahwa para pedagang ini lebih baik dari mereka dan menyuruh Yusuf untuk pergi bersama pedagang itu. Yusuf mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia harus pergi ikut bersama para pedagang itu. Dia malah lebih khawatir jika Lafi dan saudara-saudaranya yang lain tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf juga meminta Lafi untuk menjaga adiknya Benyamin. Setelah itu Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama para pedagang menuju negeri Mesir.